Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua PBNU ataupun Rois Am PBNU. Kemarin Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah mengatakan tunggu komando dari PBNU. Jangan membuka lapak toko masing-masing baik grosir ataupun eceran. Yaitu dalam masalah politik ini. Tunggu komando dari ulama-ulama NU. Begitu juga yang dari FPI yang sudah dinyatakan oleh Habib Rizik. Tunggu komando ijtima ulama yang akan diselenggarakan mungkin di kemudian hari dekat-dekat ini untuk bermusyawarah yang akan diikuti oleh habaib dan ulama di seluruh Indonesia dari semua provinsi untuk mengawal, untuk memilih pemimpin yang menurut beliau-beliau yang terbaik. Kita ikuti ulama-ulama kita, walaupun kita beda dengan organisasi beda, pandangan beda, tapi ini ada sebuah strategi politik yang diperbolehkan, dilegalkan, dan demi kemaslahatan rakyat, negara, bangsa, dan kebinekaan di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat SSD channel yang semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, dan semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan, kekuatan untuk selalu beribadah, selalu berbuat manfaat kepada sesama, dan insya Allah akan membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, mulai saat ini marilah kita lebih berpikir lebih luas, jangan kita setek, jangan kita berhenti di posisi kita masing-masing. Kita tatap dunia ini seluas-luasnya, kita mengetahui posisi kita masing-masing, ada yang lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas yang saling bersinergi, saling memberi manfaat, saling membawa sebuah kontribusi yang positif untuk negara kita, untuk agama kita, untuk rakyat Indonesia. Yaitu setelah kita hampir 9 bulan, sudah mendekati 1 tahun kita setek di lapisan bawah dengan perpecahan yang luar biasa karena isu nasab yang sebenarnya sudah rungkat, yang sebenarnya sudah tidak ada substansi yang harus diperdebatkan lagi, karena isu nasab adalah sebuah isu ilmu yang sudah ada yang menangani. Jadi orang-orang yang terlibat di situ dengan bias-biasnya sampai sekarang yang semakin melonjak kemana-mana, kita hindari itu. Kalau memang ada hal-hal yang harus kita komentar, tapi kita yang setek di situ. Contohnya sekarang yang tetap harus kita kawal, mereka sudah menyerang personal dari kalangan habaib, ba'alawi, ulama-ulama kita, bahkan Habib Lutfi diserang habis-habisan, ya, difitnah habis-habisan, namanya dihancurkan. Ini adalah isu lapisan bawah yang sudah berani membawa lapisan atas panutan umat Islam di Indonesia. Dan ini juga harus kita sikapi. Tapi jangan sampai ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena mereka sudah ada aroma mereka yang menginginkan ada kegaduhan, menginginkan ada perpecahan, bahkan ada gesekan di lapisan bawah ini. Kalau kemarin ada sebuah laskar yang membentengi dalam isu nasab ini, yang laskarnya itu sudah bubar, Laskar NKRI, dan sekarang ada laskar lagi yang akan diresmikan, yaitu Laskar Sabilillah, ya. Yang awalnya saya itu berharap kebaikan dari Laskar Sabilillah, dan tetap berharap, walaupun perlu diingat, perlu dicatat, saya pribadi, menurut pengamatan saya pribadi, bisa salah, bisa benar. Laskar ini yang akan diresmikan mungkin besok tanggal 6 dan 7 ini, kalau masih ada tendensi kebencian kepada satu golongan, khususnya kepada ba'alawi, para habaib, ini akan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan ini yang harus kita hindari bersama, kita waspadai bersama. Semoga kalau memang tidak ada apa-apa, semoga saya salah, semoga laskar itu baik untuk mengawal umat, untuk mengawal ulama, untuk mengawal habaib. Tapi ada sesuatu yang kami amati, di situ ada tendensi kebencian. Semoga ini salah. Ini cita kita. Kita jangan berhenti di sini. Kita pandang. Kita sudah melihat lapisan atas kita, ulama-ulama panutan kita yang sudah menyiapkan, sudah memberi aba-aba,
yang ingin menata umat ini supaya menjadi umat walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan untuk menghadapi Pilpres 2024, seperti PBNU, seperti FPI, seperti Muhammadiyah dan ormas-ormas lain yang sama-sama mempunyai umat, sama-sama mempunyai sebuah organisasi yang diikuti oleh masyarakat yang sangat banyak, itu menata umat. Jangan sampai walaupun beda dalam pilihan politik, dalam cara berpolitik, tapi tetap satu tujuan untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk agama dan untuk negara Indonesia yang kita cintai ini. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua PBNU ataupun Rois Am PBNU kemarin, Kiai Haji Miftahul Ahyar sudah mengatakan tunggu komando dari PBNU, jangan membuka lapak toko masing-masing baik grosir ataupun eceran, yaitu dalam masalah politik ini. Tunggu komando dari ulama-ulama NU. Begitu juga yang dari FPI yang sudah dinyatakan oleh Habib Rizik, tunggu komando ijtima ulama yang akan diselenggarakan mungkin di kemudian hari dekat-dekat ini untuk bermusyawarah yang akan diikuti oleh habaib dan ulama di seluruh Indonesia dari semua provinsi untuk mengawal, untuk memilih pemimpin yang menurut beliau-beliau yang terbaik. Kita ikuti ulama-ulama kita, walaupun kita beda, dengan organisasi beda, pandangan beda, tapi ini ada sebuah strategi politik yang diperbolehkan, dilegalkan, dan demi kemaslahatan rakyat, negara, bangsa, dan kebinekaan di negara kita ini. Maka dari itu, marilah kita pandang lebih luas, kita refresh pikiran kita, bukan kita setek dalam satu tempat, tapi kita lebih memandang ke tempat kelapisan di atas kita yang memandu kita, yang membawa kita, yang akan menaungi kita untuk kemajuan, untuk keselamatan bangsa rakyat Indonesia. Jadi marilah kita saling bersinergi, saling memberi sumbangsih kepada rakyat, negara, dan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena sebuah negara itu pasti ada dalam faktor 3 lapisan, baiknya sebuah negara ataupun hancurnya sebuah negara. Seperti yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita, maqalah Imam Ghazali mengatakan, fasadur ra'iyah bi fasadil muluk. Rusaknya sebuah bangsa, sebuah rakyat, masyarakat, baik buruknya itu tergantung penguasanya, tergantung pemimpin-pemimpin di negara itu. Jika pemimpinnya baik, maka rakyatnya akan baik. Jika pemimpinnya buruk, maka rakyatnya pun akan buruk. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Dan baik buruknya sebuah pemerintahan, baik buruknya sebuah kepemimpinan di negara, itu tergantung baik buruknya ulamanya, baik buruknya orang-orang yang menjadi panutan dalam agama di dalam negara tersebut. Maka sudah sangatlah jelas ulama-ulama kita yang memang sudah menjadi tokoh kebangsaan, tokoh agama yang sudah menyumbangkan tenaganya, ilmunya untuk umat, untuk negara, untuk rakyat Indonesia, itulah yang kita ikuti. Jangan menjadi ulama yang munculnya 5 tahunan, yang hanya membuat kisruh, membuat kegaduhan di lapisan bawah, yang akhirnya akan membuat perpecahan, dan akhirnya nanti yang akan terpilih bukan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Mari kita ikuti arahan PBNU, mari kita ikuti arahan dari FPI, dari Habib Rizik dan lain sebagainya, dari Muhammadiyah, mempunyai kewenangan masing-masing dan mempunyai sebuah sumbangsih masing-masing untuk bangsa Indonesia yang harus kita ikuti. Sekali lagi, marilah kita bersatu, marilah kita saling memberi manfaat, memberi sumbangsih, memberi kemaslahatan kepada sesama, kepada tokoh-tokoh kita, dan kita persembahkan untuk rakyat Indonesia, kita persembahkan untuk negara Indonesia, kita persembahkan untuk semua umat beragama di Indonesia agar mendapatkan pemimpin yang peduli, yang mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Semoga di tahun 2024 ini, siapapun pilihan kita, apapun latar belakang organisasinya, kita tetap bersatu, kita tetap menjunjung tinggi perbedaan, jangan sampai ada perpecahan di antara kita, khususnya di antara umat Islam. Mungkin ini yang dapat
Al-Fakir sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada baiknya semoga bermanfaat. Hadzal minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.